perkenalkan, nama saya Afud Balada dari Perpustakaan Jalanan Balada Jati Barang. Oke, kalian tahu Jati Barang? Lebih tepatnya daerah Kabupaten Indramayu. Nah, untuk kali ini saya akan membacakan sebuah kisah Nabi dan mukjizatnya. Salah satunya yaitu saya akan membacakan sebuah kisah Nabi Isa alaihi salam. Oke, tak perlu lama-lama, kita bacakan saja cerita dan kisahnya. Kisah Nabi Isa dan mukjizat Nabi Isa. Ada beragam kisah yang menyertai perjalanan hidup Nabi Isa alaihi salam. Mulai dari Isa si anak perawan Maryam, Isa yang bisa bicara saat bayi, dan banyak mukjizat lainnya. Sebagai umat muslim, wajib untuk mengimani semua nabi dan rasul yang diutus Allah ke dunia, tidak terkecuali Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya ke-24 nabi dan rasul lainnya, perjalanan dakwah Nabi Isa penuh lika-liku. Dengan meneladani kisah Nabi Isa alaihissalam berikut ini, kita akan semakin mudah untuk menghadapi berbagai tantangan serta pelajaran hidup. Nabi Isa lahir dari perawan Maryam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Kisah lengkap Nabi Isa bisa disebut Ibunda Maryam. Saat Ibunda Maryam, Hannah binti Faqud hamil, ia melakukan nazar, kelak anak yang terlahir itu akan dijadikan pelayan di Baitul Muqaddas. Ia berharap melahirkan seorang putra, namun saat dilahirkan ternyata bayi tersebut seorang perempuan. Menjelang kelahiran, Imran meninggal dunia. Betapa sedihnya hati Hannah binti Faqud saat itu. Ia pun harus berbesar hati melahirkan tanpa didampingi suami. Ketika bayinya terlahir ke dunia, ia menamakannya Maryam. Meskipun tidak melahirkan bayi laki-laki, Hannah binti Faqud tetap melaksanakan nazarnya. Saat Maryam beranjak dewasa, Hannah binti Faqud mengirim Maryam ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat. Terlahir sebagai anak yatim, rupanya banyak pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Maqdis. Mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka pun membuat permainan, barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tidak tenggelam, dialah yang berhak menjaga Maryam. Tanpa disangka-sangka, permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Hari-hari berikutnya, Maryam menjalani hidupnya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Bahkan, dia juga pandai menjaga pergaulan. Dia enggan berdekatan dengan sembarang laki-laki yang bukan mahramnya. Setiap ada laki-laki yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar terlindung dari godaan dan hal-hal buruk lainnya. Maryam hamil Nabi Isa alaihissalam saat melakukan uzlah. Suatu ketika, Maryam menyingkir dari tengah masyarakat. Ia pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah. Uzlah di sini mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia, meniupkan ruh Nabi Isa alaihissalam dalam rahim Maryam. Alangkah terkejutnya Maryam kala itu. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci."
Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku? Aku bukan pula seorang pezina, ujar Maryam. Menjawab kebingungan Maryam, Allah lantas berfirman melalui perantara Jibril. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anni akunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalik Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal aku tidak seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia, Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Atas kuasa Allah, Maryam akhirnya mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki manapun. Dengan berbagai riwayat, dijelaskan bahwa Maryam mengandung dengan cara memakan dua butir kurma yang dibawakan oleh Jibril kepadanya. Perut Maryam kian membesar dari hari ke hari. Kehamilan itu tentu saja tidak bisa disembunyikan. Yusuf bin Yakub An-Nazar, seorang ahli ibadah Bani Israel, menjadi orang pertama yang mengatur ihwal kehamilannya. Dia sangat terkejut, sebab yang dia tahu Maryam adalah gadis yang taat beribadah dan selalu menjaga kesucian dirinya. Maryam membawa Nabi Isa pulang ke tengah masyarakat. Sakitnya persalinan dirasakan Maryam. Di hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tertatih-tatih Maryam berjalan ke sebuah tempat pangkal pohon kurma. Sembari menghentak-hentak pohon itu, Nabi Isa alaihissalam pun keluar menyapa dunia. Saat itu Maryam merasa sangat bingung. Ia tak dapat membayangkan berbagai komentar yang akan diterimanya. Merasa frustasi, ia sampai berharap untuk meninggalkan dunia saja. Benar saja, Maryam menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang menuduhnya pezina karena hamil tanpa suami. Seolah tahu apa yang dirasakan ibundanya, Nabi Isa yang baru saja lahir itu tiba-tiba berbicara. Atas perintah Allah, Nabi Isa alaihissalam menghibur Maryam hingga hatinya kembali tenang. Pada akhirnya, Maryam memutuskan untuk membawa anaknya pulang kembali ke tengah masyarakat. Nabi Isa alaihissalam jadi hamba pilihan Allah dalam berdakwah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihannya. Nabi Isa juga menjadi utusan Allah yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Salah besar apabila kaum Yahudi menyebutnya anak pezina. Nabi Isa juga bukan pula anak Allah, melainkan khalifah yang ditugaskan menjadi petunjuk bagi umat. Risalah Nabi Isa alaihissalam pada masa-masa awal setelah kelahirannya adalah menetapkan makam kenabiannya. Selain itu, Maryam juga dinyatakan tidak berdosa atau bersalah. Saat itu, Nabi Isa alaihissalam belum bertugas untuk memikul tanggung jawab memberikan petunjuk dan menyampaikan agama ilahi kepada kaumnya. Namun, ada bahaya yang dilancarkan oleh sekelompok Yahudi. Mereka mengancam Nabi Isa alaihissalam dan Maryam sang ibunda. Namun, Allah senantiasa menunjukkan kuasanya dengan penuh kasih sayang. Allah selalu menuntun Nabi Isa alaihissalam dan Maryam ke tempat yang aman, yaitu di sebuah negara yang nyaman dan air yang mengalir lancar. Di tempat itulah Nabi Isa melalui masa-masa pertumbuhannya di tengah disiapkan untuk menyampaikan risalah Samawi. Pada sebagian riwayat disebutkan tempat itu adalah Najaf. Di sanalah Nabi Isa alaihissalam bertumbuh dan berkembang atas perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, sekian cerita atau kisah Nabi Isa alaihissalam yang saya bawakan. Selengkapnya bisa kalian cari di buku Kisah-Kisah Nabi dan Para Rasul atau searching di Google. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, sampai berjumpa lagi. Saya Afud Balada dari Perpustakaan Jalanan Balada Jatibarang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.